Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atua Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Nama The Ace mendadak terkenal di chapter 990 karena dia menyatakan ingin bertarung bersama Luffy. Tentu ini adalah hal yang mengejutkan, terutama bagi Luffy sendiri. Namun ada pendapat yang mengatakan jika Drake hanya ingin mencari keselamatan dengan cara merapat ke kubu pasukan aliansi, karena tentu tak mungkin bagi dirinya untuk bertarung melawan bajak laut hewan buas sendirian. Tetapi apapun motif Drake, kami rasa bergabungnya dia ke dalam pasukan aliansi akan memberikan dampak positif yang besar. Bahkan kami melihat sebuah skema yang tadinya mustahil sekarang jadi masuk akal, yaitu skema Luffy dan pasukan aliansi bisa mengalahkan dua Yonko sekaligus dalam pertempuran Wano ini hanya karena bergabungnya Drake ke dalam pasukan aliansi. Di sini sudah kami rangkum poin-poin yang mendukung kemenangan Luffy. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu mengenai informasi yang dimiliki oleh Drake. Sebagai seorang mata-mata, tentu hal yang paling berharga adalah informasi yang dia dapatkan. Bahkan kami rasa itu adalah tujuan utama dari misi mata-mata yang dilakukan Drake ke dalam bajak laut hewan buas. Informasi itu mungkin bisa berkaitan dengan kelemahan Kaido maupun kelemahan para All-Star, atau mungkin juga mengenai tempat-tempat penting yang ada di markas Onigashima, misalnya gudang senjata dan tempat penyimpanan harta. Lalu menurut kami tak menutup kemungkinan jika Drake yang sudah menjabat sebagai Tobiropo memiliki informasi tentang Road Poneglyph milik Kaido. Iya, intinya menurut kami Drake memiliki informasi penting bagi pasukan aliansi. Lalu selain itu, poin kedua yang akan menguntungkan pasukan aliansi adalah tentang skema pengkhianatan yang ada dalam tubuh bajak laut Kaido. Cerita tentang mata-mata dan pengkhianatan di Aquano ini memang sudah sangat kental. Bahkan bisa dikatakan tiap kelompok memiliki mata-mata, seperti Kanjuro yang merupakan mata-mata dalam tubuh pasukan aliansi. Lalu Denjiro yang memainkan peran sangat bagus memata-matai Orochi. Dan yang ketiga tentu saja adalah Drake, anggota SWORD yang memata-matai Kaido. Nah, menurut kami akan ada beberapa pihak yang menyusul tindakan Drake untuk meninggalkan Kaido dan bergabung dengan pasukan aliansi, terutama para supernova yang seharusnya adalah para bajak laut yang memiliki darah panas untuk mencapai puncak di era bajak laut ini. Hingga chapter 990 masih ada dua supernova yang tunduk kepada Kaido, yaitu Hawkins dan Appo. Dan kami rasa kedua orang itu cepat atau lambat akan menyusul Drake untuk keluar dari bajak laut Kaido dan bergabung dengan pasukan aliansi. Lalu dari para Tobiropo pun masih ada kemungkinan bagi mereka untuk melakukan pengkhianatan. Jadi semakin banyak pengkhianat di kubu Kaido tentu akan semakin menguntungkan pasukan aliansi, karena selain pihak Kaido jadi semakin lemah, pihak aliansi juga akan menjadi semakin kuat. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Hal ini berkaitan dengan orang yang mengirim Drake ke Wano, yaitu Angkatan Laut atau pemerintah dunia. Iya, Angkatan Laut sebenarnya sudah mengawasi Wano sejak ada percakapan antara Big Mom dan Kaido. Namun ketika itu mereka tak berani bertindak karena dua hal. Pertama, Wano bukan bagian dari pemerintah dunia, dan kedua, mereka sedang sibuk untuk mengamankan pertemuan referee. Tetapi saat ini seharusnya dua hal yang menjadi pertimbangan itu sudah tak lagi menghalangi langkah Angkatan Laut untuk datang ke Wano. Bahkan menurut kami pemerintah dunia akan segera memberikan perintah kepada para prajurit terbaik Angkatan Laut untuk merapat ke negeri Wano. Skema yang kami pikirkan seperti ini. Diawali dari berakhirnya referee, yang berarti pasukan Angkatan Laut sudah tak terlalu sibuk. Lalu kemungkinan besar Drake akan melaporkan mengenai situasi terkini yang ada di Onigashima, di mana Kaido dan Big Mom sudah diserang oleh pasukan aliansi, dan Onigashima pun saat ini jadi kacau. Nah, kami rasa dengan laporan dari Drake itu, Angkatan Laut jadi bisa memahami situasi terkini dan juga nggak buta map.
sehingga mereka bisa menyusun rencana yang matang untuk segera berangkat ke Wano guna memanfaatkan situasi yang ada. Lalu selain itu, kami rasa rencana besar Gorosei dan Insama untuk bersih-bersih secara besar-besaran akan berhubungan dengan negeri Wano. Jadi bukan tidak mungkin pemerintah dunia akan memberikan perintah resmi kepada pasukan angkatan laut untuk segera datang ke Wano. Kemudian jika pasukan angkatan laut benar-benar datang, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan berusaha menangkap Luffy dan bajak laut topi jerami, atau mereka akan ikut bertarung melawan Kaido dan Big Mom? Iya, kami rasa kemungkinan besar para prajurit angkatan laut itu akan ikut menyerang Kaido dan Big Mom. Tapi bukan berarti mereka akan membiarkan Luffy. Mungkin mereka berpikir saat ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan dua Yonko sekaligus. Baru setelah Kaido dan Big Mom tumbang, Luffy dan pasukan aliansi akan mereka hadapi. Kemudian untuk siapa yang akan dikirim ke Wano belum dapat kami jelaskan di sini, karena nama-nama penting di angkatan laut masih melakukan tugas penutupan terkait referee dan juga tugas perburuan para Shichibukai. Namun jika pada timeline ini mereka sudah standby di markas, menurut kami Koby, Kizaru, dan Fujitora adalah orang yang paling cocok untuk datang ke negeri Wano. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4, yaitu mengenai kemampuan D-Drix. Drix adalah pengguna buah Zoan Purba Allosaurus. Dengan kemampuan ini, tentu power dan daya tahan tubuh Drix akan sama kuatnya dengan pengguna buah dino yang lain yang ada di pihak Kaido. Jadi kami rasa kemampuan Dino Drix akan sangat berguna dalam pertarungan, karena akan cocok dengan pihak lawan yang sama-sama pengguna buah Zoan Purba. Lalu Drix juga sudah membuktikan kekuatannya. Dalam mode hybrid, dia bisa menjatuhkan salah satu numbers dengan satu serangan. Bahkan momen itu disandingkan dengan pukulan Kongan yang dilancarkan oleh Gear 4 Luffy. Iya, itu adalah poin-poin penting tentang skema kemenangan Luffy dan pasukan aliansi atas Kaido dan Big Mom, karena bergabungnya Drix ke dalam pihak pasukan aliansi. Jika ada tambahan informasi dan teori, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!